Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7 PDB 69. Di sini kami akan mempresentasikan terkait laporan pembuatan brownies kami. Dengan saya Fitia Faismatun Naila dan rekan-rekan saya. Dengan saya Moreno Oscar Arafina. Saya Marina Zaria Sapa. Saya Syed Cahaya. Saya Nabila Nada Fairuz. Dan saya Rasya Sabdullah Satriansyah. Untuk tahap pertama akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Korina. Oke, jadi yang pertama adalah kita sebagai tim produksi akan mencari barang yang bisa dijadikan untuk bahan produksi sop ikan bandeng. Yang pertama, tempat yang kita tuju adalah yaitu bandeng dari Juwana, dan di mana memang kita belum sempat mendapatkan hasil yang pasti dari bandeng Juwana ini, sehingga kami beralih kepada usaha dari Nyonya Chandra, yang dimana Nyonya Chandra sendiri ini yaitu rumah produksi ikan bandeng presto, sehingga setelah kami berdiskusi akhirnya kami mendapatkan kesepakatan dan mufakat bahwa kita dapat mengambil tulang ikan yang dari beliau sediakan. Next. Nah, setelah kami sudah memastikan bahwa kita mendapat pasokan tulang ikan dari Nyonya Chandra ini, kami akan membersihkan sisa-sisa daging pada tulang ikan tersebut. Kemudian kami akan merendam menggunakan cairan cuka dan jeruk nipis itu dalam kurun waktu 1 malam. Setelah itu kami akan mengeringkan tulang tersebut dengan menggunakan oven. Setelah kering, kami akan menghaluskan tulang tersebut menggunakan blender agar menjadi tepung tulang ikan yang kami gunakan sebagai salah satu bahan dari brownies kami. Selanjutnya nomor 4 yaitu tahap pembuatan, di mana kami mencampurkan beberapa bahan. Yang pertama yaitu tepung terigu, di mana kami mencampurkan sebanyak 8 sendok makan, dan tepung tulang ikan yang telah kami buat sebanyak 1 sendok makan. Kemudian kami akan menambahkan dengan bubuk coklatos sesuai dengan rasa yang ingin kami buat. Selanjutnya kami mencampurkan dengan kocokan telur yang sudah di mixer dengan sedikit gula, dan yang terakhir kami menambahkan sedikit baking powder. Next. Baik, ketika semua bahan sudah selesai dicampur, adonan siap untuk di oven. Jadi adonan yang tadi sudah dibuat harus dipindahkan dulu ke dalam loyang, lalu dimasukkan ke dalam oven, dan oven itu bakal dinyalakan selama kurang lebih 40 menit dengan suhu 250 derajat Fahrenheit. Lalu setelah di oven selama 40 menit tadi, brownies dapat dikeluarkan lalu didiamkan pada suhu ruang, yang mana kemudian baru bisa dipotong dan dikemas dengan produk yang sudah dengan kemasan produk yang telah kami siapkan. Selanjutnya adalah pengemasan yang kami lakukan, yaitu adalah memakai pita dan juga kertas berupa voucher yang bisa digunakan pada pembelian selanjutnya. Hal ini berfungsi untuk sebagai promosi kami agar para pembeli mau lagi untuk bisa membeli produk kami. Jadi tidak hanya satu kali pembelian saja. Lalu kami juga memiliki pesanan berupa sapu loyang brownies sebagai kue ulang tahun. Lalu, kami memiliki dampak dari proyek yang kami lakukan, yaitu diantaranya yaitu pertama, menurunkan limbah ikan secara kontinuitas. Dari produk yang kami tawarkan yaitu brownies, tepung tulang ikan bandeng, kami memanfaatkan sebuah limbah yang tentu menjadi nilai daya tarik dari produk kami. Dan nilai ini juga lah yang membantu kami dalam melakukan sustainability, dalam mendukung salah satu goals di SDGs pada Indonesia dan juga untuk komitmen internasional terus juga. Lalu kami juga menggunakan estimasi tulang ikan sebanyak 200 gram dalam setiap kali kami menggunakan ataupun ingin melaksanakan penjualan batch. Lalu juga hal ini terus berlanjut hingga kami menuju ke expo, di mana kami total menggunakan dari batch 1 hingga kami expo sebanyak 10 kg tepung tulang ikan. Atau bisa disebutkan kami menggunakan 10 kg tulang ikan bandeng agar kami bisa memanfaatkan limbah tersebut bisa menjadi suatu nilai komoditas yang unik. Hal ini juga menurut Bu Chandra, pengakuan Bu Chandra pada tanggal sekitar bulan kemarin, yang sebelumnya ia bingung dalam membuang limbah
serta dengan adanya kerjasama yang kami jadikan ini menjadikan limbah sebagai yang dihasilkan kulit karena berkurang drastis dan dapat dimanfaatkan menjadi produk yang lebih lain. Dan tentunya dampak-dampak proyek ini tentunya masih bisa dielaborasikan dengan berbagai macam saran dan juga berbagai macam evaluasi, seperti penggunaan oven yang digantikan menjadi menggunakan matahari ataupun bahkan dengan penggunaan alat-alat seperti yang lebih profesional seperti pengeringan alat yang lebih profesional, lalu juga untuk penghalusan pupuk juga akan menggunakan mesin yang lebih profesional, dan hal ini dapat mengubah kualitas produk kami menjadi lebih baik lagi dan lebih berkualitas. Lalu untuk dampak keduanya yaitu next temanku, yaitu dampak dari kami yaitu apresiasi dan komitmen dalam pemenuhan gizi. Teman-teman, pemenuhan tulang ikan bandeng yang kami kerjakan membuahkan apresiasi yang besar dari berbagai macam pihak yang telah membeli maupun yang telah mengetahui dan mengapresiasi dari produk kami. Salah satu yang mengapresiasi kami yaitu guru pada SD Muhammadiyah 18 Surabaya. Guru pada Muhammadiyah memberikan apresiasi dikarenakan produk kami yang unik serta memberikan komposisi gizi yang sangat baik untuk perkembangan anak pada SD Muhammadiyah 18. Hal ini membuat kami dipercaya oleh banyak ibu-ibu maupun bapak dengan memberikan uang saku kepada anak-anak, sehingga percaya mereka bahwa mereka dapat memberi jajanan-jajanan yang lebih bervariasi dan lebih sehat seperti produk kami yaitu Brownies. Lalu beliau juga mengharapkan bahwa produk ini dapat masuk ke lokasi-lokasi vital maupun lokasi yang dapat menunjang bahwa karir dari produk kami yaitu seperti posyandu, pos panti jompo dan sejenisnya. Dengan hal ini, tempat-tempat ini dapat mendukung dalam kami berkembang maupun juga mengapresiasi produk lokal. Oke? Baik, mungkin itu saja. Sekian presentasi dari kami. Sebelum kami mengakhiri, izinkan saya untuk memberitahukan slogan kami. Brownies unik, nutrisi asik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya tidak lucu. Udah, stop.